Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati man ta'allamal ilma summa yu'allimuhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah jamaah arsyadakumullah. Terlebih dahulu mari kita mulai dan kita awali taklim dan kaji kita di awal bulan Shafar ini dengan bacaan Ummul Kitab, syahadatain dan juga ikrar. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nastafti hadhil jalsah misla mana wahu abauna wa aslabuna salihun wallahu yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mesti kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa menjaga melindungi kita, melimpahkan kemampuan dan perlindungan serta penjagaan kepada kita, di mana dengan limpahan kemampuan dari Allah, pertolongan dari Allah, kita senantiasa
bisa melaksanakan amal ketakwaan, amal soleh, amal ibadah, amal yang membangun, amal yang akan membawa kita meraih penghidupan dan kehidupan yang menenteramkan. Salawat serta salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan seluruh umatnya. Ibadallah jamaah rahimakumullah, dan kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah berkenan memperkenankan kita ada di awal bulan Safar. Safar yang secara bahasa terambil dari kata sifrun yang artinya nihil atau kosong. Disebut dengan Safar bulan ini menurut para ulama karena kota Makkah dan kota Madinah sepi dari jamaah haji. Karena di bulan ini jamaah haji sudah pada pulang ke negaranya masing-masing dan sudah bertemu dengan keluarganya masing-masing. Seperti boleh jadi ada di antara keluarga kita yang kemarin berangkat melaksanakan ibadah haji, saat ini sudah berkumpul kembali dengan kita, dengan keluarga kita di rumah. Karena itu bulan ini disebut dengan bulan Safar, artinya kosong. Maka orang yang kosong tidak punya cuan juga disebut dengan sifrul yadain. Sifrul yadain artinya orang bokeh, orang ndak megang uang, tapi belum tentu tidak punya uang. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, tadi kita sudah membaca surat Al-Fatihah, yang insya Allah dengan kita membaca surat Al-Fatihah kita akan digolongkan oleh Allah kepada 7 golongan. Yang 7 golongan ini semuanya penghuni surga. Yaitu yang pertama adalah Al-Hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, maka ada 7 golongan yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Yang pertama adalah Al-Hamidun, sesuai dengan di awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Hamidun adalah orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lisannya senantiasa basah karena menggerakkan untuk membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Ar-Rahimun, orang-orang yang memiliki kasih sayang yang besar. Kasih sayang terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap siapapun, termasuk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk hidup maupun makhluk yang mati. Ini yang kedua, Ar-Rahimun. Karena di situ ada kalimat, ada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga adalah yang disebut dengan Al-Mutawakkilun, orang-orang yang senantiasa pasrah tawakal kepada Allah, yaitu yang membaca Maliki Yaumiddin. Kemudian yang keempat adalah Al-Abidun. Al-Abidun artinya orang-orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membaca Iyyaka na'budu. Ini yang keempat, Al-Abidun. Yang kelima adalah Al-Mustaghithun, orang-orang yang senantiasa minta pertolongan kepada Allah, yang membaca Wa Iyyaka nasta'in. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam
adalah al-mustaqimun, yaitu yang senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam berbuat baik, yang tahan dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Ini yang keenam, al-mustaqimun. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah al-mu'minun. Orang-orang yang benar-benar mukmin, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah jamaah arsyadakumullah, inilah 7 orang yang dikategorikan sebagai orang yang akan menjadi penghuni surga Jannatun Naim. Ditambah lagi tadi kita dengan mempersegar iman, yaitu membaca kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang ketiga juga kita membaca ikrar raditu billahi robba, dan sampai selesai. Dengan kita membaca raditu billahi robba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin surga juga bagi kita. Ini mengacu kepada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id dan juga dari sahabat yang lain, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Rawahu Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari sahabat yang lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, maka wajib baginya surga. Surga berupa pertolongan dari Allah, surga berupa tambah hidayah dari Allah, surga berupa kenyamanan, ketentraman dan lain sebagainya. Ibadallah jamaah rahimakumullah, maka setiap kalimat yang baik yang kita ucapkan pasti ada pengaruhnya, baik bagi diri kita sekarang, lebih-lebih besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah jamaah rahimakumullah, dan kita lanjut kaji kita masih mengenai adab kita berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ada 18 adab kita berzikir, seperti membaca hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 sampai dengan 5 sudah kita sampaikan, dan sekarang yang ke-6. Ibadallah jamaah rahimakumullah, salah satu orang yang mendapatkan jaminan akan masuk ke surga adalah orang yang berzikir, dan dalam hal ini kategori berzikirnya adalah al-hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 111, Allah menegaskan bahwa salah satu orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga adalah al-hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah jamaah rahimakumullah, memuji Allah berarti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah juga berarti menggunakan nikmat-nikmat dari Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita memuji Allah
dalam kita berzikir supaya zikir itu membawa perubahan besar dalam diri kita, dan memang zikir itu benar-benar menjadikan kita unggul. Bukan sekedar zikir itu bukan sekedar rutinitas kebiasaan saja, tapi zikir yang benar-benar membangun watak kepribadian kita yang tangguh. Maka mesti kita menjaga adab-adabnya. Adapun adab yang keenam adalah wa an yakuna famuhu nadhifan. Yang keenam, adab dalam kita memuji Allah, dalam kita berzikir, terutama kalau membaca Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya mulut kita dalam keadaan bersih. Jangan sampai mulut kita aromanya sedang tidak sedap. Aroma mulut kita dalam keadaan aromanya tidak sedap, entah habis makan apa. Pokoknya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mulut kita dalam keadaan bersih. Kalau kotor, maka sebelum berzikir kita bersiwak terlebih dahulu. Berkumur paling tidak terlebih dahulu. Kalau ada aroma yang masih menempel, jangan sampai langsung berzikir, tapi dijauhkan terlebih dahulu. Diganti dengan aroma yang sesuai, karena kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, dalam kita berzikir hendaknya kita menjaga kesehatan lisan kita. Di kalangan para salik, orang-orang yang biasa ya atau yang biasa menempuh jalan Allah dengan riyadhahnya berwujud zikir, seperti thariqah-thariqah, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, sebelum melakukan riyadhah zikir baik sughra maupun kubra, maka mereka melakukan pembersihan mulut terlebih dahulu. Artinya mulutnya dibersihkan. Kalau tadi habis mengkonsumsi apa saja yang aromanya tidak sedap, maka dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Dengan mulut yang fresh, dengan mulut yang bersih, itu akan mendukung zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ketika kita berzikir, hendaknya ibadah Allah, adab yang ketujuh adalah kita menghadirkan hati kita. Menghadirkan hati kita bahwa kita benar-benar sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dalam membaca zikir itu benar-benar mengucapkannya dengan fasih, mengucapkannya dengan sempurna. Kalau membaca astaghfirullah, ya astaghfirullah, tidak sebagian keras sementara yang lainnya pelan. Kan terkadang ada yang baca zikir subhanallah misalnya, tapi yang bunyi hanya subhannya saja. Subhan. Padahal mestinya subhanallah, Allahu akbar. Ya dibaca dengan fasih, dibaca dengan jelas, Allahu akbar. Jangan sampai hanya bar. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, dibaca secara utuh bacaan zikir. Supaya apa? Maknanya tidak terputus. Di samping maknanya tidak terputus, dan juga barokahnya juga tidak terputus. Maka dibaca dengan fasih, dibaca dengan utuh. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, wa an la yakuna naisan. Ketika berzikir hendaknya tidak dalam kondisi ngantuk. Sebab kalau kondisinya ngantuk, nanti boleh jadi yang dibaca bisa berubah. Maka kalau ngantuk, hendaknya istirahat terlebih dahulu.
termasuk membaca Al-Quran, ibadah Allah, jamaah rahimakumullah. Kalau dalam kondisi ngantuk hendaknya dihindari. Maka para ulama memakruhkan berzikir dalam kondisi ngantuk. Sebab boleh jadi ketika membaca zikir akan berubah. Di samping itu juga yang semula minta dengan serius karena ngantuk akhirnya ibadah Allah jamaah rahimakumullah zikirnya tidak sesempurna ketika dalam kondisi terjaga. Maka ketika ngantuk hendaknya istirahat dulu, ditidurkan dulu, berhenti terlebih dahulu. Ini yang ke-7. Yang ke-8, ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ketika berzikir kemudian batal wudu, maka hendaknya zikirnya berhenti dulu, kemudian berwudu terlebih dahulu. Jangan karena mengejar target, karena zikir kubro bacaannya harus ini 1 jam harus sekian umpamanya, sementara dalam keadaan batal wudu, maka sebaiknya untuk berwudu terlebih dahulu. Zikirnya ditunda terlebih dahulu, lantas dilanjutkan setelah berwudu berzikir. Ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, ketika kita berzikir hendaknya duduk dengan tawadu. Duduk dengan tawadu, tidak asal duduk, tapi duduk yang sopan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita berzikir di mana posisi kita tidak menandakan sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita berzikir ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diabaikan, padahal sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berzikir hendaknya kita khusyuk dan tawadu duduk kita. Kalaupun memang mau merubah posisi karena posisi zikir kita sudah tidak tahan, kemudian mengganti posisi, tidak masalah, hanya saja tetap menjaga ketawaduan. Sebab apa? Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ke-8. Kemudian ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Yang ke-9, hendaknya berzikir di tempat yang sunyi. Jangan sampai berzikir itu mengakibatkan ada orang menilai atau ada kesan ingin dilihat oleh orang sebagai ahli zikir. Ingin dilihat oleh orang sebagai ahli taqarrub. Ingin dilihat oleh orang sebagai ahlur riyadhah. Hendaknya kita berzikir di tempat yang sunyi, jauh dari pandangan orang, untuk menjaga hal-hal yang ditimbulkan tidak baik. Jangan sampai justru kita sengaja berzikir di depan rumah dengan suara lantang, apalagi ingin dipamerkan. Setelah begitu dimasukkan status. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka malaikat nyatatnya ya ini zikir status, bukan zikir dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adalah termasuk orang yang akan mendapatkan banyak hidayah. Di samping banyak hidayah, juga akan mendapatkan banyak kebaikan. Dengan kata lain, dia insya Allah orang yang berzikir itu akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan termasuk orang yang ditetapkan beruntung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatihan lil khairi, maghalikon lisyarri." Di antara manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan dan sebagai penutup kejahatan. Wa inna minan nasi mafatihan lisyarri, maghalikon lil khairi. Namun juga ada di antara manusia itu justru menjadi pembuka kejahatan dan penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi, wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadaihi. Sungguh beruntung orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka kebaikan di hadapan Allah. Dengan berzikir menjadi pintu kebaikan. Sebab apa? Dengan berzikir Allah subhanahu wa ta'ala menunda azab. Sebagaimana diriwayatkan ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kata Allah, saya ini sudah gatal. Saya ini sudah kepengen menurunkan azab kepada manusia, apalagi manusia modern di zaman digital ini. Allah sudah gatal, sudah kepengen, sudah gemes ingin menurunkan azab ke muka bumi ini. Namun sebelum aku menurunkan azab, kulihat terlebih dahulu ini isi dunia. Apabila ada orang yang berzikir kepada aku, maka akan aku tangguhkan. Karena ada yang berzikir kepada Allah, ada yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang menjadi pembuka kebaikan, penolak malapetaka bencana, maka Allah subhanahu wa ta'ala menunda, mengurungkan keinginannya untuk menimpakan azab kepada manusia. Sebab apa? Allah gemes kepada manusia. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, sebab manusia banyak mengabaikan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Azan dikumandangkan bukannya didengarkan dan dijawab, tapi malah dibuat saingan dengan yang lain. Diajak untuk melakukan kebaikan, komennya tidak karu-karuan, maka Allah gemes. Allah tidak jadi menurunkan azab ke muka bumi ini karena ada orang yang berzikir. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi selama lafaz Allah dilafalkan. Artinya selama masih ada orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kiamat pun tidak akan terjadi. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini yang ke-9, adab akhlak kita dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, adab kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita berzikir kepada Allah, apapun bentuknya, hanya fokus kita sekarang adalah alhamidun, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka niat kita semata-mata taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada target. Jangan sampai dengan membaca zikir ini agar tanah terjual, agar tidak jomlok lagi. Terkadang kita niat misalnya membaca zikir, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, istighfar, biar rezeki lancar, biar usaha jalan terus dan tidak ada gangguan. Tetap niat dalam kita berzikir adalah taqarrub, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan nanti urusan rezeki itu sudah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ketika kita berzikir maka niat kita semata-mata taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11. Di dalam kita berzikir, terutama ketika kita berzikir secara sendiri, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh melakukan zikir di waktu di mana saat itu kita punya kewajiban. Jangan sampai kita berzikir lantas meninggalkan kewajiban yang lain. Misalnya kita punya zikir mulazamah. Tapi saat itu kita wajib bekerja atau wajib masuk kantor. Maka hendaknya masuk kantor didahulukan. Zikirnya ditunda terlebih dahulu. Jangan sampai seperti ada orang. Habis salat duhur istirahatnya sampai jam 1. Lantas dia setelah salat duhur mengamalkan zikir sampai jam 3. Tidak mau kembali ke tempat kerjaannya. Ditanya oleh atasan, dari mana? Ini tugas belum selesai. Wah, tadi saya merampungkan zikir terlebih dahulu. Tidak terasa sampai jam 3. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita berzikir hendaknya waktu kita waktu yang longgar. Waktu kita waktu yang luang. Jangan sampai berzikir kepada Allah itu menjadikan tugas yang lain, lebih-lebih yang fardu diabaikan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini yang ke-11. Yang ke-12, hendaknya ketika berzikir dalam keadaan dianjurkan wa an yakuna shaiman, yaitu dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Sebab apa? Sebab dalam keadaan berpuasa zikir sangat mendukung. Apalagi kalau zikirnya berwujud doa-doa, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ijabahnya ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ijabahnya itu beraneka macam. Sebab doa mustajab itu bukan berarti saat ini minta, saat itu pula diijabah, itu namanya mustajab, betul. Akan tetapi yang namanya mustajab itu ada 4 kategori. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Lais As-Samarqandi. Wujud dari ijabah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah ijabah yang disebut dengan ijabah muajjalan. Muajjalan artinya cespleng, seketika. Hari ini minta, hari ini juga diijabah oleh Allah, itu namanya doa mustajab muajjalan. Dengan segera, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Saat itu minta pertolongan kepada Allah, saat itu juga dikabulkan. Itu namanya mustajabun muajjalun. Ini kategori mustajab yang pertama. Yang kedua mustajabun muajjalun. Mustajab diijabah tapi waktunya agak lama. Sebulan kemudian, setahun kemudian, bahkan 1 abad kemudian, bahkan 1 milenium atau 1000 tahun kemudian baru diijabah. Itu namanya muajjal. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlaha minas samarat. Ya Allah, jadikanlah kota Makkah ini kota yang aman. Dan anugerahilah penghuni penduduk kota Makkah buah-buahan yang lengkap. Di zaman Nabi Ibrahim, kota Makkah belum aman. Sampai di zaman Nabi Ishak juga belum aman. Sampai di zaman Nabi Isa, Makkah belum aman. Ribuan tahun kemudian, kapan? Sekarang.
baru diwujud nyatakan doa Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Makkah adalah kota yang aman. Makkah adalah kota yang nyaman. Di samping itu, siapapun yang datang ke kota Makkah, maka akan mendapatkan banyak buah-buahan. Maka jangan heran, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita di kota Makkah cari buah apa aja ada. Buah apel ada, buah sawo ada, bahkan kacang mete Wonogiri di pojok-pojok toko itu ternyata banyak sekali. Kenapa bisa demikian? Ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dikategorikan sebagai doa mustajabun muajjalun. Doa yang mustajab tapi ditangguhkan. Ditangguhkan untuk beberapa tahun kemudian. Maka kita tidak boleh tergesa-gesa ingin segera doa itu diijabah. Ini kategori yang kedua, muajjal namanya. Ditangguhkan untuk beberapa saat. Kemudian yang ketiga, mustajabun mudfa'anhul bala. Mustajab dengan kategori dijauhkan dari kesusahan, dijauhkan dari malapetaka, wujudnya dijauhkan dari bencana. Mustajab minta rumah tapi wujudnya tidak rumah. Misalnya Allahumma inni as'aluka maskanan fihis sakinah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau karena jadi kontraktor, artinya kontrak terus dari satu rumah ke rumah sampai puluhan tahun. Padahal tiap doa minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka maskanan fihis sakinah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau tempat tinggal yang penuh dengan ketentraman. Tempat tinggalnya milik pribadi ya Allah. Tapi jadi kontraktor terus, ngontrak terus. Doanya seperti tidak diijabah. Bukan tidak diijabah. Mintanya minta rumah, minta tempat tinggal. Tapi diijabah oleh Allah. Wujudnya apa? Mudfa'anhul bala. Dijauhkan dari malapetaka. Anak-anak menempuh pendidikan lancar tanpa ada hambatan apa-apa. Usaha sekalipun tidak besar menghasilkan rezeki ngalir. Bisa untuk mencukupi kebutuhan. Badan senantiasa sehat. Yang lain pada masuk angin, sementara dirinya sehat selalu. Makan apa aja enak. Nasi aking habis. Nasi anget apalagi tambah habis. Makan dengan apa saja terasa lahap. Makan yang seperti apa yang terpenting halal terasa lahap. Itu wujud mustajab. Wujud diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Mustajabun dengan kategori mudfa'anhul bala. Dijauhkan, disingkirkan dari malapetaka, dari bencana. Maka jangan sampai kita menganggap Allah tidak mengijabah doa kita. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Hanya bentuk ijabahnya yang kita belum memahami. Dan yang terakhir, yang keempat, bentuk mustajab yang keempat adalah muddakharun fil akhirah, yaitu disimpan besok di akhirat. Tidak diberikan di dunia, tapi diberikannya besok di akhirat. Dan ini yang paling besar ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Kenapa diberikannya besok di akhirat? Karena di dunia belum ada tempatnya. Di dunia belum ada tempatnya. Maka diberikannya di akhirat. Maka ada seorang nenek-nenek ketika kita jalan bertanya, Mas, katanya doa itu mustajab. Ini saya perawan tua. Usia saya sekarang 70 tahun. Saya minta jodoh kepada Allah ketika usia 13 tahun. Ketika saya masih kinyis-kinyis, masih belia, masih manis,
masih cantik. Saya itu tidak melakukan dosa apa-apa. Saya taat kepada Allah, 5 waktu sholat saya jaga, saya haid, saya jaga. Kalau saya haid, saya istighfar. Karena ketika saya haid istighfar, membaca istighfar, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Saya mengetahui, tapi saya minta jodoh kepada Allah sejak usia 13 tahun, itu sampai sekarang, sampai 70 tahun, saya jomblo Mas. Saya belum punya suami. Katanya doanya mustajab. Mana? Saya udah puluhan tahun minta jodoh kepada Allah. Ternyata Allah tidak mengabulkan. Maaf Nek, bukan Allah tidak mengabulkan. Tapi mengabulkan Nek. Nenek minta jodoh. Tapi tidak diberikan sekarang Nek. Itu kategorinya mustajabun muddakharun fil akhirah. Yaitu disimpan besok di surga. Memangnya kenapa? Mungkin kalau nanti, kalau diijabah sekarang, apalagi nenek ini udah 70 tahun, minta jodoh, lah terus jodohnya anak muda, masih ganas-ganasnya, apa nenek kuat nih melayaninya? Wah, akhirnya beliau sadar juga. Maka karena itu doa nenek mustajab, tapi mustajabnya muddakharun fil akhirah. Disimpan di akhirat. Karena nenek adalah ahli kebaikan, nenek ahli ibadah, nanti nenek masuk ke surga, maka disitulah nenek akan dinikahkan oleh Allah. Nenek akan bertemu dengan jodoh nenek dan dipasti itu marem, tidak ada kekurangannya. Pasti nenek ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah Allah, jamaah arsyadakumullah, maka adab kita dalam berzikir yang ke-11, hendaknya kita jangan menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkenan mendengarkan zikir kita ataupun doa kita. Kita tetap husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah benar-benar mengijabah doa kita. Sebab apa? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita ucapkan, apapun wujudnya, itu pasti dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini yang ke-11. Kemudian yang ke-12. Dalam kita berzikir, ketika kita setelah berzikir, kemudian kita mengalami otomatis mendapatkan ketentraman. Ada hasilnya, ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ada hasilnya, ataupun kita mendapatkan karomah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh memamerkannya kepada orang lain. Kita tidak boleh memamerkannya kepada orang lain. Sebab apa? Sebab ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita yang dimaksud tidak boleh memamerkannya adalah memamerkan kegiatan zikir kita kepada orang lain. Ini semata-mata adalah karomah ataupun anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika ditanya oleh orang, wasilahnya apa? Ikhtiarnya apa? Ikhtiar rasionalnya apa? Baru kita menjelaskan kepada orang yang bertanya, namun dengan tujuan hanya memberitahu, bukan untuk memamerkan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dan kita ketika berzikir ketahuan oleh orang. Karena sering berzikir menggerakkan zikir lisan kita, dan orang memuji kita. Misalnya, wah, si A sebagai ahli zikir, maka ketika itu hendaknya kita segera memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi itu memberikan petunjuk kepada kita ketika kita berzikir,
kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melihat lingkungan sekitar. Melihat lingkungan sekitar, boleh jadi ketika kita berzikir, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ada unsur pamer kepada orang. Maka Imam Nawawi menyarankan ketika kita berzikir di rumah itu di tempat yang tersembunyi, kemudian juga dianjurkan tempatnya tempat yang bersih. Di samping tempatnya yang bersih, jauh dari barang-barang yang tidak diperkenankan, apalagi dari barang-barang yang najis. Di samping dari bersih dari barang-barang yang najis, tempat zikirnya, pakaian yang dipakai yang terbaik. Jangan sampai, mohon maaf, berzikir dengan kaosan oblong. Apalagi kaos oblong, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, gambarnya ndak karu-karuan. Ini tidak menggambarkan sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, para ulama seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali juga menyarankan kepada kita ketika kita berzikir, entah membaca zikir apa saja, di samping kita mencari tempat yang bersih, tempat yang suci, badan kita suci, ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Kemudian sebelum berzikir, ibadah Allah kita bersiwak terlebih dahulu. Di samping bersiwak terlebih dahulu, hendaknya kita ibadah Allah supaya jangan sampai ketika kita berzikir lantas diingatkan ataupun diganggu oleh janji-janji kita. Maka hendaknya kita melihat waktu berzikir. Apakah ketika kita akan berzikir kita punya janjian dengan orang, punya nadar yang harus ditunaikan, hendaknya diperhatikan. Jangan sampai ibadah Allah jamaah rahimakumullah ketika sedang berzikir lantas oleh orang lain ditagih hutang. Wah, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ketika berzikir didodok-dodok, enggak dibuka-buka karena asik berzikir. Maka hendaknya jam sekian nanti akan kedatangan tamu. Maka sebelum jam sekian zikir harus sudah ditunda terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita berzikir orang teriak-teriak memanggil kita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lantas kita tidak menghiraukan. Maka dianjurkan ketika kita sedang berzikir ada orang lewat saja, hendaknya kita diam dulu. Apalagi tamu, tahu sudah WA terlebih dahulu, sudah SMS terlebih dahulu, tamu itu mau ke kita dan kita sedang berzikir, maka berzikir hendaknya ditunda terlebih dahulu. Ada orang yang tanya, zikir kita tunda, pertanyaannya dijawab. Ada orang urut salam, kita sedang berzikir, zikirnya kita tunda dulu, urut salamnya kita jawab. Ada orang bersin, kita sedang berzikir, zikirnya kita tunda dulu, orang bersinnya kita doakan terlebih dahulu. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Inilah beberapa adab berzikir menurut para ulama, khususnya ketika kita membaca hamdalah sebagai al-hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk ke dalam 7 golongan yang akan masuk ke dalam surga. Ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, dan mungkin tidak banyak yang bisa kita sampaikan, masih 6 yang belum, yaitu ada berzikir yang ke-13, insya Allah kita sambung. Mungkin untuk sementara hanya ini terlebih dahulu, dan mari kita akhiri, kita tutup dengan doa kifaratul majlis dan membaca surat Al-Kautsar. Dengan membaca surat Al-Kautsar, harapan kita Allah melimpahkan berbagai macam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.